Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebetulnya semoga baik saja ya. Jadi kemarin itu kan ada tuh si Mega sama Widya, tapi ini sekarang tabnya Mega ya yang sudah diserahkan ke ahli untuk diekstraksi dan hasilnya ini keren ya untuk kita saksikan ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Itu sebenarnya sudah confirm bahwa memang tidak masuk akal dalam time frame cuma sekian menit itu. Rentetan kejadian yang dituduhkan itu kan sangat tidak masuk akal. Disimpulkan bahwa memang ada kesesuaian begitu ya antara percakapan yang sebelumnya diekstraksi dari handphone Vina yang sudah ada di berkas acara 2016 dan sekarang juga diekstraksi dari handphone Widi untuk mencocokkan, dan ternyata ditemukan kecocokan seperti itu, Bang? Ya, saya jelaskan lagi bahwa yang kita cocokkan adalah ekstraksi metadata dari HP almarhum Vina ya yang dilakukan oleh Digital Forensik Polda Jabar. Lalu kita bandingkan dengan apa yang kita ekstraksi ya dengan file structure extraction ya dengan mengekstraksi semua data-data yang sudah hilang atau terhapus sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kita bandingkan dan ternyata benar terverifikasi ada aktivitas chat SMS messages antar kedua pihak itu ya di sekitar pukul 22 sekian. Ya, 27 Agustus 2016 sekitar 22.10.14 dan lainnya, dan ada incoming call dari nomor HP-nya almarhum Vina ke nomor HP Widi yang kita ekstraksi dari tablet Mito T55 tadi. Jadi terbukti dan confirm ya, terverifikasi. Berarti dengan status tadi yang sempat kita lihat bahwa memang statusnya send dan bahkan ada status yang read, bahwa menunjukkan bahwa pemilik handphone tersebut memang sudah membaca isi pesan dan juga benar melakukan percakapan begitu ya, mengirimkan pesan begitu ya dari status yang ekstraksi. Iya, dari interaksi SMS messages itu kan ada yang mengirim dan dia read, dan begitu juga sebaliknya send, maka masuk ke jaringan global. Jadi memang keduanya memang aktif ya, masih hidup dua-duanya. Nah, baik Widi maupun Vina dari interaksi itu ya, interaksi itu. Baik, memang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah di jam di mana di handphone atau yang diekstraksi adalah UTC begitu ya. Mungkin itu yang akhirnya diabaikan pada saat persidangan 2016 karena tidak menunjukkan bukti di betul-betul diabaikan malam begitu. Nah, bisa dijelaskan terkait jam-jam ini? Kalau pengabaian secara tidak sengaja mungkin kurang masuk akal. Iya. Tinggal googling saja UTC seharusnya dapat pengetahuan itu. Tetapi pengabaian yang disengaja bahwa data ekstraksi dari HP Vina, almarhum Vina, dan beberapa ekstraksi dari SIM card itu ada juga gitu loh. Itu belum sempat saya bahas tadi. Jadi itu sebenarnya sudah confirm bahwa memang tidak masuk akal dalam time frame cuma sekian menit itu. Rentetan kejadian yang dituduhkan itu kan sangat tidak masuk akal. Iya, betul. Jadi sekarang kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya kronologis bagaimana percakapan itu sebenarnya menjadi rangkaian yang sempurna dengan adanya ekstraksi data dari handphone Widi hari ini yang sudah disampaikan begitu, bahwa benar terjadi percakapan di malam itu. Baik, terima kasih Bang Rismon atas keterangannya. Terima kasih kembali. Tes Bang. Nah, itu dia ya. Itu sudah terkonfirm katanya. Jadi artinya bahwa jam di mana katanya yang di BAP dari hasil Sionono mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan mungkin ya. Ini sebenarnya yang terjadi adalah di jam itu bahwa masih terjadi SMS-an tuh ya antara si Widi, si Mega sama si Vina. Ya, ini menjadi hal yang tidak masuk akal kalau memang pada saat jam itu terjadi pembunuhan, sedangkan pada saat itu masih ada chat-chatan ya. Dan ini mungkin ya bagi orang-orang yang normal, yang masih sadar, yang masih pikirannya bagus akan menerima hal ini.
ya. Tapi bagi Anda, bagi si Onono yang mungkin ya ini otaknya sudah, mohon maaf ya, nggak waras, nggak berpikir logik begitu kan, akan menolak itu semua karena mereka berpatokan pada apa yang sudah dituangkan oleh BAP. Sedangkan hasil BAP itu kalau dikaitkan dengan apa yang terjadi, ini bertolak belakang jauh sekali ya. Tapi ya sudah, itu udah ingkrah katanya kembali ya. Ini menjadi hal yang menurut saya hal-hal yang perlu dipertimbangkan sekarang di dalam persidangan PK ini. Dan saya yakinnya bahwa sebenarnya jaksa yang ada di situ juga, atau hakim juga yang ada di situ, mereka sadar dan mungkin di akhirnya nanti akan mengakui bahwa apa yang terjadi, apa yang dituduhkan pada 78 orang memang cacat hukum dan salah ya. Kita harapkan seperti itu sehingga insya Allah ya, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka bebas ya. Tapi yang lebih seru ketika pakar tadi ditanyakan juga di salah satu kanal YouTube ya, yang menarik untuk kita saksikan semeton ini keterangan lengkapnya ya. Ini dia videonya. Ini Bang Rismon ini maksudnya apa? Maksudnya tak terbantahkan ini mau menjawab Bang Pitra untuk bawa tunjukkan buktinya. Ya makanya Bang Pitra katanya mau ngasih 10 juta. Ya kan Bang Pitra, ya bagi siapa yang membuktikan. Ya ayo ketemu saya buktikan, saya praktekkan langsung hasil ekstraksinya langsung di depannya. Ini hasil cloningnya, ini langsung saya ekstraksi dengan metode saya cocokkan dengan sejumlah metode matching string matching algorithm. Gampang sekali sih, dan itu bisa dibuktikan oleh siapapun. Silahkan ekstrak sendiri, ini hasilnya. Kalau Anda punya kemampuan untuk membaca pola-pola string di sampah digital, pasti dapat itu. Nah, yang SIM card ini sudah 5 kali di celebrate dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016 di tabel SMS messages-nya itu sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian. Apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu hilang. Jadi dari berkas itu saya baca SMS almarhum Tina itu tiba-tiba tidak ada pada tanggal 27 Agustus. Nah, itu ya. Diingatkan untuk tim-tim cyber lah, tim yang tadi disampaikan ya, agar lebih lebih jujur lagi lah ya, oknum-oknum yang kita sebut ya, agar jujur saja bahwa apa yang sebenarnya terjadi itu, dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan juga, dan kami sebagai warga harus diberikan juga jawaban yang jelas begitu ya, agar jelas lah seterang-terangnya bahwa memang apa yang menjadi poin di dalam ekstraksi itu dulu ya dijelaskan juga begitu ya. Itu 5 kali dilakukan analisa forensik menggunakan alat atau software bernama Celebrite UVET itu gitu. Nah, di situ kita ada Celebrite UVET ini aplikasi lah ya. Iya, makanya saya bilang ini rekayasa karena 27 Agustus itu sengaja tidak sebutkan tahunnya Bang, 27 Agustus kapan? 27 Agustus 2016 Bang. Nah, berarti penyidik tahun 2016 kan? Iya. Untuk diperiksa 27, itu 27 Agustus 2016, SIM card dari almarhum Tina itu 5 kali dilakukan analisa secara forensik menggunakan Celebrite UVET, dan kelima-limanya tanggal 27 Agustus 2016 tidak ada. Dalam putusan pengadilan tahun 2017 pada jam itu Vina disebut sudah meninggal dunia. Berarti pemahaman kita tentang situasi tahun 2017 seambrol. Putusan itu menjadi kacau, tidak karu-karuan, karena ternyata pada jam yang disebut Vina sudah meninggal dunia, ternyata berdasarkan pemeriksaan digital forensik yang dilakukan oleh saudara ahli, kita simpulkan pada jam itu justru Vina masih hidup. Lantas orang-orang yang disebut melakukan penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan itu, ya praktis mereka tidak melakukan apa-apa, karena ternyata Vina masih hidup. Luar biasa. Temuan yang
paripurna. Mas saja Negara apa saja itu yang punya piranti secanggih itu? Satu, abang sebut tadi Polri. Apalagi lembaga yang punya, Bang? Ya nggak tahu bang, tapi di media dia sebut itu kan mereka mengakui memiliki zero click spyware. Salah satunya zero click spyware tanpa intervensi user itu ya Pegasus milik Israel yang paling canggih dan kontroversial di dunia itu gitu. Jadi ya bisa membahayakan privasi kita dengan kemampuan Pegasus seperti itu. Bayangkan bang, HP mati bisa dihidupin, speaker mati bisa untuk merekam. Terus kamera mati bisa dihidupkan, zero click tanpa intervensi kita gitu loh. Jadi ini bayangkan sehebat itu kepolisian nggak bisa membuka video CCTV itu kan konyol. Mereka bisa beli password. Password tuh banyak yang canggih-canggih buatan Israel, ya kan? Untuk membuka password itu dengan anggaran 114 triliun apa yang bisa dibeli? Bang Rismon. Dengan anggaran sebesar itu apa sih yang bisa dibeli gitu ya? Ini menarik ya sebetulnya, sangat menarik menurut saya ya ketika memang pakar-pakar seperti ini. Dan jangan beranggapan bahwa warga negara Indonesia sekarang ini masih bodoh begitu ya. Canggih sekarang permainan-permainan dari warga kita ya. Selain netizen juga pakar-pakar ini bukan pakar-pakar yang ecek-ecek begitu kan, yang sok-sok tahu, sok-sok bisa begitu. Beliau ini bang, dan memang negara kita diakui juga dalam hal-hal teknologi begitu ya. Tapi menarik juga kalau ketika ada pembahasan, masa iya sih tidak bisa hanya membuka CCTV begitu. Ini sesuatu yang konyol begitu ya. Jadi hal-hal kayak gini, hal-hal yang paling mendasar, yang paling mudah yang bisa dilakukan tapi tidak bisa dibuka begitu. Ini hal yang konyol gitu. Dan selalu juga saya sampaikan semeton ya, bahwa yang di instansi kepolisian itu juga bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Ya, janganlah pertaruhkan sekarang instansi yang begitu luar biasa itu oleh oknum-oknum yang tidak jelas ini. Ya, cybernya polisi itu luar biasa canggih loh. Ya, kalau ada statement-statement bahwa tidak bisa dibuka apa oleh oknum-oknum ini, aduh, ini sebenarnya kita tidak bisa dibodoh-bodohin lagi begitu ya. Karena sekarang ini apa sih yang tidak bisa begitu di bagian teknologi ini? Apalagi sekali lagi permainan dari dan tim-tim cyber yang dimiliki oleh kepolisian ini keren-keren, canggih-canggih. Tapi kok enggak mikir dulu ya mengeluarkan statement bahwa itu CCTV-nya tidak bisa dibuka begitu. Aduh, memalukan ya. Tapi intinya sebetulnya selalu juga saya sampaikan bahwa instansi yang begitu kita hormati ini terbebaslah hati bersih dari oknum-oknum yang bodoh kayak gitu ya. Karena sekali lagi bahwa yang mengisi sekarang begitu banyak juga anggota-anggota kepolisian di situ yang hebat-hebat, yang keren-keren, yang baik-baik akan rusak dengan hanya oknum yang tidak jelas kayak gini. Ya, tapi intinya sebetulnya terus pesan di akhir video selalu jaga persatuan dan kesatuan. Jangan cepat tebang hoak ya. Terus jaga persatuan dan kesatuan perubahan kita ya. Dan jangan nakal ya, karena nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.